Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Muhammad Imam SPDI. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, semoga anak-anakku selalu sehat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi akhlak tercela, yaitu sifat anania, sifat putus asa, sifat ghadab, dan juga sifat tamak. Selain kita mempelajari pengertiannya, kita juga mempelajari dalil-dalilnya, mempelajari contoh-contohnya, mempelajari dampak negatifnya, dan juga mempelajari tentang bagaimana cara kita menghindarinya. Apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain, serta lingkungannya. Uraian materi akhlak tercela, anania, putus asa, ghadab, tamak. Yang pertama yang kita bahas adalah nomor 1, anania. Pengertian anania adalah sikap ingin menonjolkan dirinya, kurang menghargai orang lain, atau bisa disebut juga keangkuhan, atau bisa disebut juga egois. Dalilnya adalah ada dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah. Rasulullah SAW menyuruh kita agar kita menghormati manusia atau orang lain sesuai dengan kedudukannya. Bentuk-bentuk anania adalah sebagai berikut. Selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama teman, susah menerima saran dan kritik dari orang lain, menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan sesama manusia, kurang menghargai pendapat dari orang lain walaupun itu benar. Dampak negatif dan cara menghindari anania. Dampak negatifnya adalah tidak disukai dalam pergaulan karena dia meremehkan orang lain, menurunkan martabatnya, terisolir dari pergaulan masyarakat lingkungannya. Cara menghindarinya adalah mengendalikan diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraan, tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, belajar menghargai orang lain bagaimana dirinya ingin dihargai. Yang kedua adalah sifat putus asa. Putus asa berarti hilang atau lenyapnya harapan terhadap sesuatu yang semula hendak dicapai. Atau bisa disebut juga habis harapan, tidak ada harapan lagi. Apa sih penyebab seseorang putus asa itu? Karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Dalil larangan putus asa ada di dalam surat Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Al-ayah, yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Bentuk-bentuk putus asa antara lain bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, tidak semangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi, mudah terpancing emosinya. Dampak negatif dan cara menghindari putus asa. Dampak negatifnya, kita sangat merugikan diri sendiri. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat. Telah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah. Cara menghindarinya, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Selalu yakin
bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Yang selanjutnya yang ketiga adalah sifat ghadab atau marah. Ghadab adalah suatu sikap atau emosional yang tidak terkendali. Dalil larangan ghadab ada di dalam surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 dan juga 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Bentuk ghadab antara lain yaitu, perhatikan gambar berikut ini. Wajah cemberut dan mudah terpancing emosinya. Susah diajak bicara baik-baik. Bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada di sekelilingnya. Melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Dampak negatif dan cara menghindari ghadab. Bagi pelaku, tidak dapat berpikir secara tenang, mudah terkena tekanan batin, susah menerima kebenaran saran. Bagi orang lain, tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik, dapat merusak hubungan baik antara manusia. Cara menghindarinya adalah kita menyadari sepenuh hati bahwa setiap orang pasti berbuat salah. Berusaha menyadari akibat buruk dari marah. Berusaha mengoreksi kesalahan dirinya sendiri. Membiasakan diri bersikap sabar. Yang keempat adalah sifat tamak. Dari segi bahasa, tamak adalah loba. Loba itu adalah ingin menguasai harta. Tamak dan rakus. Secara istilah, terlampau besar nafsunya untuk memiliki keduniaan atau kekayaan. Dalil larangan tamak ada di dalam surat Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratin minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya adalah, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Bentuk-bentuk tamak antara lain adalah giat melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan memperoleh hasil.
enggan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk agama dan kemanusiaan, enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya, menghabiskan waktunya untuk selalu mengumpulkan harta kekayaan. Dampak negatif dan cara menghindari tamak. Dampak negatif, mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan, tercela dalam pandangan sesama manusia, jauh dari petunjuk agama. Cara menghindarinya adalah sering memperhatikan orang yang di bawahnya, mengurangi perhatiannya terhadap orang-orang yang di atasnya. Anak-anakku sekalian, untuk materi pada pagi hari ini, Pak Imam mencukupkan sekian saja. Dan tolong anak-anakku sekalian untuk menambah wawasan literasi, kalian bisa membaca buku paket halaman 75 sampai halaman 81. Kemudian tugasnya adalah kalian untuk membuat rangkuman. Tugas pertama kalian membuat rangkuman, dan juga ada tugas yang kedua adalah tugas untuk menjodohkan kartu soal dan kartu jawaban yang akan Pak Imam kirim nanti. Setelah ini langsung dikirim dari WA Group kelas 8. Dan minggu depan kalian akan mengumpulkan tugas 2 dan juga mempresentasikan hasil rangkuman dengan berkelompok yang kelompoknya sudah dibentuk minggu yang lalu. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga anak-anakku selalu semangat, tetap senyum, tetap bahagia, dan juga selalu sehat walafiat. Pak Imam akhiri dengan sebuah pantun, buah durian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.